Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Putra Hadi, SSTFT, MOR. Saya merupakan dosen program studi D3 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Baitur Rahim. Adapun deskripsi pengajaran dalam sertifikasi dosen tahun 2025 ini, yang akan saya paparkan adalah mata kuliah fisioterapi olahraga yang berbobot 3 SKS, terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek pada semester ganjil. Metode yang saya gunakan adalah metode DEI, Delivery Interaction Assessment. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami konsep fisioterapi olahraga, meliputi pengertian, kompetensi, dan peran serta fungsi fisioterapi olahraga. Yang kedua, memahami dan dapat mensimulasikan cara penanganan cedera olahraga dan juga penanganan cedera olahraga pada fase akut maupun fase kronis dengan pendekatan masalah gangguan gerak dan fungsi pada olahraga. Yang ketiga, memahami dan mengaplikasikan proses fisioterapi olahraga mulai dari asesmen, diagnosa, perencanaan, intervensi, dan juga evaluasi untuk meningkatkan ataupun menyelesaikan suatu permasalahan cedera olahraga dan meningkatkan performa dengan kemampuan menyusun, nanti juga bisa membuat program latihan yang baik sehingga membuat atlet mampu kembali ke cabang olahraga dengan aman. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu pengembangan bahan ajar atau buku ajar yang ber-ISBN yang saya tulis. Yang pertama, intensitas latihan pliometrik dan jam shoot bola basket. Yang kedua, ada fisioterapi olahraga dan pencegahan dan pengobatan cedera. Yang ketiga, ada fisioterapi untuk cedera olahraga. Dan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan olahraga dan juga dari hasil pengabdian kepada masyarakat, setiap mata kuliah selalu saya integrasikan hasil publikasi saya, baik berupa dari buku ajar, modul, ataupun hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang saya selalu integrasikan ke dalam RPS. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah SCL. Adapun video pengajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita bertemu lagi berkaitan dengan mata kuliah fisioterapi olahraga. Sebelum kita memulai, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, fisioterapi olahraga berjumlah SKS-nya ada 3 SKS, 1 teori, 2 praktek. Adapun materinya nanti itu yang pertama berkaitan dengan konsep fisioterapi olahraga. Nanti kita bagaimana memahami apa sih peran fisioterapi olahraga ini, bagaimana dan juga kita memahami nanti tentang kompetensi yang
harus dimiliki seorang peserta olahraga. Pertemuan kedua. Pertemuan ketiga, nanti kita akan mempelajari terkait pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi cedera olahraga. Jadi sebagai fisioterapi olahraga kita harus memahami faktor-faktor penyebabnya, sehingga Anda bisa memberikan suatu, teman-teman nanti bisa memberikan suatu pencegahan ataupun preventif untuk mengatasi suatu permasalahan. Selanjutnya nanti pertemuan keempat kita akan membahas terkait jenis-jenis cedera olahraga. Jenis-jenis cedera olahraga. Di samping itu juga kita akan membahas terkait asesmen. Kita harus tahu juga bagaimana mengasesmen dalam cedera olahraga. Di samping itu nanti pertemuan ke-7 kita melakukan sebuah screening ya, terkait kemampuan ataupun kekuatan otot dengan skala ataupun metode secara ini menggunakan PMS gitu kan, Functional Muscle Screening. Kita menentukan nanti, oh ini Pak, ada nggak dia terindikasi suatu permasalahan cedera gitu kan. Ini resikonya tinggi atau rendah, sehingga kita sudah mengetahui nanti sebelum dia turun ataupun sebagai atlet kita sudah mengetahui, oh ini resiko cederanya tinggi, oh ini resiko cederanya rendah, sehingga kan sebagai fisioterapi memahami itu gitu. Atau memberikan suatu pemahaman nanti, oh memberikan suatu penanganan, oh ini harus ditingkatkan ini, sehingga bagaimana risiko cederanya tidak bermasalah. Pertemuan selanjutnya nanti kita sudah membahas sudah mengetahui jenis-jenis cederanya nanti, terus bagaimana asesmennya, terus bagaimana kita mengukur gitu kan. Selanjutnya kita nanti memberikan suatu intervensi ketika terjadinya suatu permasalahan. Ketika timbul suatu permasalahan pasti harus diatasi. Nah, di sini juga peran kita seorang fisioterapi. Di situ nanti akan membahas terkait prinsip terapi latihan dalam cedera olahraga. Baik nanti fase satunya, pertemuan selanjutnya, dan pertemuan akhirnya nanti terkait bagaimana pertemuan 13 itu ada nanti terkait fase 4-nya ya, tadi 10 itu fase 1, 11 itu fase 2, 12 itu fase 3, dan 13 itu fase 4. Dalam memberikan suatu latihan pada ataupun intervensi penanganan pada cedera olahraga. Dan pertemuan ke-14 nanti kita akan membahas terkait memberikan suatu modalitas ya ini tentang masa olahraga. Kita harus mempunyai kemampuan juga untuk memberikan suatu pengaplikasian tentang masa olahraga. Ya, jadi dalam fisioterapi olahraga ini ada 14 kali pertemuan nantinya. Di situ 16 itu tidak termasuk 14 ini tidak termasuk UAS dengan UTS ya. Jadi kalau termasuk UAS dan UTS ada 16. Ya, itu ada pun nanti komponen dalam penilaian pada mata kuliah ini. Yang pertama nanti itu ada terkait sikap perilaku dan keaktifan ataupun kehadirannya itu 10% nanti. Dan juga quiz nanti juga akan ada penilaian secara ilmiah, di situ ada 10% juga. Yang ketiga itu ada tugas ini lumayan 20%. Terus selanjutnya ada UTS dan UAS. UTS-nya 30 juga dan UAS-nya 30. Totalnya ada 100. Nah, inilah komponen penilaian nanti. Ya. Baik, itu untuk penjelasan terkait RPS-nya. Selanjutnya kita masuk untuk pertemuan pertama tentang konsep fisioterapi olahraga. Ya. Sebelum saya melanjutkan,
harapannya nanti Anda memahami fisioterapi itu sendiri apa, terus olahraga itu apa sih, gitu. Mampu ya memahami, menjelaskan, gitu kan, dan juga konsep dalam fisioterapi olahraga. Ya, baik. Nah, ini adalah definisi fisioterapi. Saya rasa Anda sudah memahami ya secara ilmiah bahwa fisioterapi itu adalah pelayanan kesehatan yang dimana yang diberikan kepada individual ataupun kelompok ataupun masyarakat yang membutuhkan ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan, memelihara, dan juga memulihkan gerak dan fungsi. Ya, gerak dan fungsi sepanjang apa? Sepanjang daun rentang kehidupan. Dengan apa nanti modalitas kita seorang fisioterapi itu banyak, baik nanti manual dan juga menggunakan alat-alat yang lainnya, baik itu menggunakan elektro gitu, juga terapi latihan gitu, atau exercise gitu ya. Kefokusan kita secara ini seperti apa? Yang pertama secara ini adalah promotif atau promosi kesehatan. Bagaimana kita bisa memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat ataupun di sini kepada olahraga atlet gitu. Bagaimana kita memberikan suatu pengetahuan ataupun ilmu gitu. Dan juga kita bisa memberikan suatu preventif, memberikan suatu pencegahan sehingga tidak terjadi suatu permasalahan, mengatasi suatu permasalahan, ya, yaitu pencegahan ataupun preventif. Nah, ketika kita sudah memberikan suatu pengetahuan, terus memberikan pencegahan, di situ juga kita tidak luput secara ini pasti ada terjadi suatu permasalahan. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan, apa yang kita lakukan adalah memberikan satu penanganan, yaitu kuratif, gitu, ataupun pengobatan, memberikan suatu intervensi. Selanjutnya itu ada proses rehabilitasi atau proses pemulihan. Definisi olahraga ini. Apa itu definisi olahraga secara ini? Jadi definisi olahraga itu adalah suatu aktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Ya, jadi beraktivitas fisik yang dilakukan secara sistematis, ada aturannya untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Kita harus mengetahui juga secara ini bahwa dalam olahraga itu banyak komponen secara ini, maksudnya kategorinya. Yang pertama bisa hanya berolahraga untuk rekreasi. Untuk apa? Ya kesenangan, misalkan untuk kebugaran. Ya mungkin sore-sore, saya suntuk di rumah olahraga saja. Untuk kesenangan. Samping itu juga ada juga yang profesional. Nah, profesional di sini secara ini ya olahraga sebagai profesi ataupun karir. Banyak pemain-pemain sepak bola yang menjadikan dia sebagai sepak bola dijadikan suatu karir di sini. Ada juga yang menjadikan olahraga untuk pendidikan ataupun menjadi guru, dosen, untuk melatih ataupun menjadi pelatih. Gitu. Dan terakhir secara ini terapi. Jadi ada juga orang yang berolahraga untuk terapi, untuk kesehatan, gitu. Biar dia kan berolahraga itu kan bugar dan sehat gitu, makanya ada juga dianjurkan ataupun dia ke dokter, ini bapak ini kayaknya harus olahraga sehingga ada
aktivitasnya, ataupun memang dia mempunyai program untuk misalkan menurunkan berat badan, ataupun memang untuk komunitas kesehatan, misalnya kesehatan ini untuk terapi secara ini, misalkan senam OA ataupun senam osteoartritis gitu, ataupun senam secara ini yang diinginkan adalah senam osteoporosis gitu. Nah, ini komponen seorang fisioterapi secara ini luas ya, fisioterapi itu luas, besar sebenarnya, semua bidang bisa. Apa? Yang pertama secara ini bisa seorang fisioterapi neurologi, persarapan, tujuannya aku masuk bidangnya ya, fisioterapi secara umum, ya bidang-bidangnya secara ini, saya ke neurologi, ke saraf, saya ke pediatri untuk anak, ataupun penanganan anak, ataupun sebenarnya penanganan saraf, penanganan anak, ada juga penanganan terkait kesehatan wanita, dan juga untuk ortopedi ataupun penanganan pada kasus-kasus ortopedi, dan juga kasus geriatri ataupun untuk lansia, dan juga kardiovaskular ataupun hormonal dan respirasi jantung. Di mana fisioterapi olahraganya? Nah, berarti ada bagian juga secara ini fisioterapi olahraga ataupun fisiologi sport gitu, di bidang olahraga khususnya. Seperti apa nantinya? Kita akan bahas. Fisioterapi olahraga itu adalah yang berfokusnya pada pencegahan dan penanganan cedera dan peningkatan performa atlet, kemampuan atlet. Di sini nanti secara ini apa yang harus diinginkan? Kita bisa melakukan suatu penilaian risiko tadi yang misalkan preventif gitu kan, memberikan ini dia risikonya tinggi untuk cederanya sebenarnya. Kita bisa menilainya dengan melakukan screening. Dan juga kita bisa juga secara ini menyusun program rehabilitasi, program penyembuhannya. Ketika terjadi suatu cedera, kita yang menyelesaikan untuk bagaimana proses pemulihannya untuk mereka atau atlet ini kembali lagi ke olahraga ataupun disebut secara ini return to play atau return to sport. Oke, sebelum saya lanjutkan, sudah cukup paham atau ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Ada yang bertanya? Silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Jadi fisioterapi olahraga ini peran dalam tim olahraga itu bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus. Sebelum masuk sudah ditanyakan. Mungkin ada yang menjawab yang pengetahuannya, ya, Dina. Baik Pak, izin menjawab. Peran fisioterapi olahraga itu pengetahuan saya. Pertama itu pencegahan cedera melalui screening. Kemudian yang kedua itu penanganan cedera saat pertandingan atau pelatihan. Yang ketiga rehabilitasi pasca cedera hingga return to play. Kemudian diberikan edukasi tentang teknik gerak dan manajemen beban latihan serta berkolaborasi dengan pelatih dan juga atlet. Baik, terima kasih jawaban yang benar. Jadi peran fisioterapi olahraga memang tadi secara ini ya pencegahan pencegahan bagaimana tidak terjadi suatu permasalahan. Ketika terjadi suatu cedera, berarti kita menangani, menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika diselesaikan, namanya dia atlet, pasti kemampuan fungsionalnya berbeda. Jadi apa? Proses pemulihannya sehingga dia kembali lagi ke olahraga. Memang butuh waktu,
Dan Ananda harus bisa membuat suatu program sehingga si atlet ini baik dan tidak terjadi lagi nanti ulangan cedera ataupun permasalahan cedera yang sama. Gitu ya. Baik. Ada yang bertanya lagi? Baik, selanjutnya ya. Nah, ini adalah tujuan dari fisioterapi olahraga. Tujuannya apa? Ada 3. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan gerak yang maksimal dan kemampuan fungsional untuk melakukan aktivitas olahraga tanpa cedera. Jadi bagaimana kita memberikan suatu latihan atau dia meningkatkan performanya sehingga ketika dia melakukan suatu gerakan tidak timbul suatu permasalahan. Kedua, bagaimana kita mengembalikan gerak maksimal dan kemampuan fungsional secara optimal akibat dari cedera. Jadi bagaimana kita memberikan suatu latihan, suatu intervensi ataupun penanganan bagaimana si atlet ini dia kembali lagi ke olahraga dan yang baik gitu. Juga untuk mengembangkan aktivitas olahraga sesuai dengan gerakan maksimal dan kemampuan fungsional. Nah, inilah akhiran secara ini apa peran kita sebagai ataupun ketika Anda nanti masuk dalam tim fisioterapi olahraga. Ada 5. Yang pertama adalah pemberian edukasi kepada atlet tentang aktivitas olahraga yang baik dan yang benar. Ya. Yang kedua, membuat program latihan menggunakan prinsip-prinsip olahraga dalam pencegahan cedera. Baik nanti tentang pemberian stretching ataupun pengururan secara dinamik ataupun statisnya, melatih keseimbangannya, fleksibilitasnya, stabilitasnya, sehingga si atlet ini baik. Selanjutnya nanti juga kita akan melakukan suatu tindakan. Tadi saya jelaskan di situ bahwa bagaimana kita memberikan suatu tindakan ataupun penanganan pada cedera ketika terjadi suatu permasalahan ataupun nanti terjadi di lapangan, permasalahan terjadi di lapangan. Ada salah satu pasien yang atlet gitu kan. Yang keempat ya secara ini melakukan pemeriksaan dari asesmennya, pemeriksaan secara ini ya, diagnosanya, menentukan diagnosanya, membuat rencana, programnya, evaluasi, sampai nanti memodifikasi. Ketika memberikan suatu modalitas ini ternyata masih ada permasalahan, reassessment lagi, asesmen, pemeriksaan ulang lagi, rencana, diagnosa rencana dan evaluasi. Itu harus punya kemampuan dari situ. Ya, bagaimana dalam menangani cedera ya, cedera olahraga. Ketiga nanti meningkatkan performa sehingga atlet ini baik. Ini referensinya. Oke, sekian. Ada yang mau bertanya? Ya silakan, Kira. Jadi apa yang membedakan antara fisioterapi umum dengan fisioterapi olahraga? Ya baik, ini pertanyaan yang bagus. Ya, mungkin ada yang bantu jawab. Silakan. Jadi saya ingin coba menjawab. Jadi apa sih perbedaan fisioterapi olahraga umum dan olahraga? Nah, kalau fisioterapi umum itu menangani berbagai masalah kesehatan secara luas, seperti gangguan neurologis, kemudian kardiopulmoner dan ortopedi. Sedangkan kalau fisioterapi olahraga itu lebih spesifik pada cedera di tubuh atlet atau individu yang aktif secara fisik, termasuk pencegahan cedera, kemudian rehabilitasi fungsional dan peningkatan performa olahraga. Ya, baik. Itu tadi ya, puas atau masih ragu? Puas ya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit. Jadi memang fisioterapi umum ya, fisioterapi umum gitu kan, itu fisioterapi olahraga.
gitu ataupun di luar fisioterapi olahraga itu dia hanya menyelesaikan suatu permasalahan simptomnya saja. Tidak ya udah ketika aktivitas dia baik ya udah gitu. Ketika nyerinya hilang, RGS-nya baik, kekuatan otot meningkat, ya sudah selesai gitu. Tetapi kalau dalam fisioterapi olahraga masih punya tanggung jawab yang bagaimana dia ini atau si atlet ini untuk kembali ke olahraga ini gitu. Memang khususan secara ini penanganan cedera olahraga gitu. Tidak menyelesaikan satu permasalahan aja kemampuan ototnya udah baik, udah normal gitu kan, kekuatan ototnya normal, RGS-nya baik, nyerinya hilang, nggak berhenti di situ. Tapi bagaimana dia ini kembali lagi untuk beraktivitas lagi menjadi seorang atlet gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi fisioterapi muda olahraga. Baik itu. Jadi itu ya sekian. Jadi pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, baik ada yang jadi cukup sekian ya pertemuan kita terkait konsep dalam fisioterapi olahraga. Sebelum saya akhiri, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi pertemuan pada hari ini di mana fisioterapi olahraga itu ialah fisioterapi yang berfokus pada pencegahan cedera, penanganan cedera olahraga, rehabilitasi serta peningkatan performa individu yang aktif secara fisik. Di mana peran fisioterapi olahraga itu untuk pencegahan cedera melalui screening dan latihan korektif, kemudian memberikan edukasi tentang latihan, teknik gerak, dan juga tujuan dari fisioterapi olahraga itu mencegah terjadinya cedera olahraga, menangani cedera olahraga secara tepat dan cepat, serta mengembalikan fungsi tubuh dan meningkatkan performa atlet. Ya, baik sekali. Jadi tadi sudah ditimbulkan ya. Jadi harapannya Anda memahami ya secara ini bagaimana konsep dalam fisioterapi olahraga. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bertemu minggu depan untuk pertemuan kedua tentang nanti bagaimana kompetensi fisioterapi olahraga secara menyeluruh. Ya, itu baik. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.